بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhawat wa ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala. Kita telah masuk pada pertemuan ke-24 yang dimana ini adalah pertemuan terakhir dari pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah dari jilid yang pertama. Maka dengan ini saya selaku pengajar bahasa Arab untuk selalu mengingatkan kepada para peserta kelas bahasa Arab baik dari ikhwan maupun akhwat dan ummahat untuk selalu memoroja materi-materi yang didapatkan dan juga kosakata yang telah didapatkan agar pemahaman dan pengetahuannya terhadap bahasa Arab tidak hilang. Karena dengan memoroja, insyaallah pemahaman dan pengetahuan tersebut akan tetap pada ingatan masing-masing. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sebagaimana yang telah dikabarkan atau telah disampaikan di grup masing-masing, untuk pertemuan 24 ini sekaligus pertemuan terakhir hanya fokus pada ada hiwar ya, membaca hiwar atau membaca percakapan dan juga diterjemahkan, kemudian mengerjakan latihan sampai pada halaman 123. Ayyul ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk pada al-hiwar, yaitu percakapannya. Di sini percakapan antara al-mudarris, yaitu guru, dengan at-tulab, para siswa. Berkata al-mudarrisu, "Man anta ya akhi?" Siapakah engkau wahai saudaraku? Ana talibun jadidun. Saya siswa atau murid atau pelajar baru. Masmuka, siapa namamu? Ismi Ahmadu. Namaku atau nama saya adalah Ahmad. Min aina anta? Dari manakah kamu berasal? Ana min Pakistan. Saya berasal dari negeri Pakistan. Berkata al-mudarris, "Indi sab'atu dafatir." Saya memiliki 7 buku tulis. Liman ya? Siapa saja yang mempunyai atau siapa saja yang memiliki? Berkata Abbas, "Hati ya ustadu." Berikanlah wahai ustaz. Hada li, ini milikku. Wa hada li Muhammadin, dan ini miliknya Muhammad. Wa hada li Hamidin, dan ini miliknya Hamid. Wa hada li Ibrahim, dan ini adalah miliknya Ibrahim. Wa hada li Utsmana, dan ini adalah miliknya Utsman. Wa hada li Yusufa, dan ini adalah miliknya Yusuf. Wa hada li Talhata, dan ini adalah miliknya Talha. Berkata al-mudarris, "Ahada kitabuka ya Muhammadu?" Apakah ini buku cetakmu wahai Muhammad? Qala Muhammad, berkata Muhammad, "La, hada kitabu Hamzah." Ini buku cetak milik Hamzah. Berkata al-mudarris, "Aina Aliyun ya ikhwanu?" Di manakah Ali wahai saudara sekalian? Berkata Hamid, "Dhahaba ila Riyadh." Ali pergi ke Riyadh. Berkata al-mudarris,
Wa aina Yaqubu, dan di manakah Yaqub? Berkata Hamid, dzahaba ila Makkah, pergi ke kota Makkah. Kemudian di halaman berikutnya masih ada lanjutan dari hiwar ini atau percakapan ini. Berkata al-mudarris, aina Ishaqu, di manakah Ishaq berada? Berkata Muhammad, kharaja ilal mudiri, keluar bertemu dengan pimpinan atau direktur. Qala al-mudarris, berkata mudarris, mata kharaja, kapan keluar? Qala Muhammad, berkata Muhammad, kharaja qabla khamsi daqa'iqa, keluar 5 menit yang lalu. Keluar 5 menit yang lalu. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian hiwar atau percakapan yang telah dibacakan serta diterjemahkan tadi. Kemudian kita beralih di halaman berikutnya, itu halaman 121 sampai di halaman 123 kita mengerjakan al-tamarin, ya, latihan-latihan. At-tamrin awal, ta'ammalil amsilatal atiyata, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Di sini ada 2 kata, yaitu kata Muhammadun dengan kata Zainabu. Pada kata Muhammadun, di sini kita lihat dia diakhiri dengan tanwin, ya, diakhiri dengan tanwin. Afwan. Diakhiri dengan tanwin. Kemudian kita lihat di samping kirinya, di sini dia didahului oleh huruf jar. Ya, ada tertulis di sini min, maka diharakati kasroh, itu Muhammadin. Karena tugas dari salah satu huruf jar adalah menjadikan akhir kata berharakat kasroh. Atau ila Muhammadin, ya, ila Muhammadin menjadi harakat kasroh. Li Muhammadin juga berharakat kasroh. Nah, kemudian ketika dikata kitabu Muhammadin, ini adalah posisinya mudhof mudhofun ilaih, yang dimana mudhofun ilaih ini haruslah berharakat kasroh. Dan dikata Muhammad, ya, dia berharakat kasroh dan tanwin. Kemudian dikata Zainabu, yang mana kita tahu kata Zainabu adalah ismul muannas, nama perempuan yang dia mutlak masuk kelompok al-mamnu' minas sarf. Jadi nama perempuan itu mutlak, dia dihukumi al-mamnu' minas sarf. Kita lihat ketika didahului oleh huruf jar yaitu min, di sini tertulis Zainabah, ya, dengan harakat fathah, bukan harakat kasrah, karena dia adalah al-mamnu' minas sarf. Kemudian ila Zainabah sama juga. Kemudian li Zainabah, ketika juga jadi mudhofun ilaih, maka dia berharakat fathah. Kitabu Zainabah bukan berharakat kasrah, yang mana hukum asal dari mudhofun ilaih adalah berharakat kasrah. Baik, semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi jelas dan juga memurojaah materi yang telah berlalu. Nah, dari huruf jar itu berserta tugasnya. Kemudian at-tamrin asani, latihan yang kedua, mungkin kita tidak membaca, mungkin kita ambil sampai nomor 5. Tertulis di sini ar-raqmul awal, nama yang pertama, hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainabah. Asani, yang kedua, dzahaba Khalidun ila Ahmad. Nah, Ahmad adalah salah satu dari al-mamnu' minas sarf, yang mana Ahmad ini adalah isim tafdil dari sifat Hamidun. Kemudian asalis yang ketiga, dzahaba abi ila Makkah wa dzahaba ammi ila Juddata. Begitu juga Makkah dan Jeddah, kedua kata ini adalah masuk dari kelompok al-mamnu' minas sarf, dikarenakan kedua kata ini adalah nama tempat yang diakhiri dengan ta marbuthah. Arabi, yang keempat, ukhtu Marwana maridhatun. Ya. Yang kelima, Marwan juga sama, dia masuk kategori al-mamnu' minas sarf karena nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun. Yang kelima, aina zauju Khadijata huwa fi Lunduna. Nah, kemudian kata Lundun, dia adalah musta'rabah, maka dia masuk kelompok al-mamnu' minas sarf. Ketika didahului oleh salah satu huruf jar, maka dia berharakat fathah di akhirnya.
Kemudian kita masuk ke halaman 122 ya, At-Tamrin As-Salis. Ya, kita tidak banyak membaca karena ini hanya sekedar bacaan yang ini adalah bentuk pengulangan dari pembelajaran yang berlangsung ketika itu. At-Tamrin As-Salis latihan yang ketiga. Di sini juga perintahnya adalah ikra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adabti awakhiriyah. Bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah disertai dengan memberikan harakat di akhirnya. Baik, kita hanya membaca saja. 6. Aminatu min aminata li Ahmada Ahmadu Usmanu min Pakistanu li Khadijata Lundunu ila Baghdada Istanbulu Makkatu fi Makkata Juddatu. Kemudian di halaman berikut, halaman terakhir, masajidu fi madarisa Ya'qubu li Ishaqo Muawiyatu min Muawiyata li Aisyatu Muhammadun Khalidun min Abbasin Nu'manu dan Hamidun. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beralih ke At-Tamrin Ar-Rabi, yaitu At-Tamrin Al-Akhir. Di sini tertulis perintahnya uktubil a'dada min salasatin aw min salasin ila asratin aw ila ashrin waj'al, dan jadikanlah kullan setiap minal kalimatil atiyah dari kata-kata berikut ini ma'dudan lah sebagai yang dihitung ya. Sebagai yang dihitung. Sebagaimana yang telah berlalu pembahasan al-adad wal ma'dud, ketika al-ma'dud yang dihitung adalah mudzakkar, maka al-adad menjadi muannas. Ketika al-ma'dud adalah muannas, yang dihitung itu muannas, maka al-adad mudzakkar. Kita ambil perwakilan saja, yaitu nomor 3. Dan al-ma'dud itu harus menjadi jamak dan mudhafun ilaih. Salah satu masajidah. Nah, di sini masajid adalah jamak yang tidak berakal dengan wazan mafa'ilu, maka dia masuk al-mamnu min as-sarf, maka tidak bisa kasr di akhirnya, maka dia harus berakat fathah. Salah satu fanadiqa, salah satu manadila, salah satu mafatiha, salah satu asdiqo'ah, salah satu zumala'a, salah satu qarasiyah, salasu madarisa, salasu daqaiqa. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Demikian pembelajaran dari kitab Durusul Lughatul Arabiyyah li ghairi natiqin biha dari jilid yang pertama ini, dan inilah akhir pertemuan dari jilid pertama. Semoga dengan apa yang disampaikan selama pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini bisa kita dapat pahami, kita bisa mengerti, bisa mencerna dengan baik dari materi-materi yang disampaikan, dan juga kosakata yang kita dapatkan untuk kita hafalkan dan untuk kita buat sebuah kalimat ya, yang mana itu membantu kita dalam memahami teks bahasa Arab. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Arab dari jilid 2 yang insya Allah akan diinformasikan di waktu yang akan mendatang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.